Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-110 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata. Di sini ada lafadz wa'aqi, yaitu ada ya mati ini. Dimana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca mautabi'i. Saya ulang, qi dibaca mautabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, panjangnya yaitu 1 alif atau sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Wa'aqi, seperti itu. Adapun hurufnya matobi'i atau kaidahnya matobi'i itu kapan ya? Hurufnya ada 3. Yang pertama ada alif ini ya, yaitu kapan ada alif seperti ini, dimana alif itu didahului huruf yang berharokat fathah, maka dibaca matobi'i ya. Hurufnya matobi'i yang pertama berupa alif ini ko, yaitu terbuat dari 2 huruf. Huruf qaf yang pertama, huruf qaf berharokat fathah, kemudian huruf yang kedua berupa alif. Alif ini loh yang menjadi hurufnya matobi'i. Saya ulang ya, alif ini hurufnya matobi'i yang pertama bisa menjadi matobi'i atau hurufnya matobi'i, itu syaratnya yaitu berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi'i yang kedua tadi itu berupa ya yang mati, seperti ini. Ya yang mati menjadi matobi'i, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh, seperti ini. Kemudian hurufnya matobi'i yang ketiga itu berupa wawu mati, seperti ini. Yaitu untuk wawu mati menjadi matobi'i, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi'i ada 3. Yang pertama ada alif, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Hurufnya matobi'i yang kedua berupa ya yang mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Hurufnya matobi'i yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Wa'aqi, yang ini tajidu, yang ini seperti itu. Kalau tidak ada ya-nya mati ya, ini dibaca pendek 1 harokat. Wa'aqi, seperti itu. Ini juga kalau tidak ada wawunya matobi'i dibaca pendek juga, tajidu. Berhubung ada wawunya mati maka dipanjangkan, tajidu, seperti itu. Kemudian di sini ada lafadz wa aqimus sholata ya. Di sini ada lafadz as-sholata, yaitu dimana kalimah ini diawali alif lam ini ya. Ini dibaca idgham samsiyah. As-sholata dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad ya, dimana huruf shad ini termasuk hurufnya idgham samsiyah ya. Dimana untuk seputar idgham samsiyah dan idhar qomariyah itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Dimana setiap kalimah ini, dimana kalimah itu diawali alif lam ya, contohnya ini as-sholata, ini alif lamnya. Di as-sholata ini sebuah kalimah yang diawali alif lam. Di situ setiap kalimah diawali alif lam, di situ mengandung 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idgham samsiyah. Seperti contoh ini, as-sholata dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Kemudian hukum yang kedua namanya idhar qomariyah. Contohnya di atas ini ya. Ini juga sebuah kalimah, contoh al-kitabi. Ini juga kalimah dimana kalimah ini juga diawali alif lam, sama dengan ini tadi diawali alif lam, juga alif lam. Untuk yang di atas ini namanya idhar qomariyah. Dibaca idhar qomariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf, di mana huruf kaf ini termasuk hurufnya idhar qomariyah ya.
Jadi setiap kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam seperti contoh ini itu mengandung dua hukum bacaan. Yang pertama idhar qamariyah, contohnya al-kitabi. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf kaf. Yang kedua ada idgham samsiyah, contohnya as-sholata dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Untuk membedakan lebih mudahnya polanya yang untuk idgham samsiyah ya, itu polanya yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ini untuk mengenali apakah itu idgham samsiyah, apakah itu idhar qamariyah ya. Kalau yang untuk idgham samsiyah polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sedangkan untuk yang idhar qamariyah polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kemudian kalau yang masih bingung sudah kami bahas tentang idhar qamariyah dan idgham samsiyah di episode ke-6. Kemudian wa aqimus sholata, di sini ada huruf lam. Di mana huruf lam ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf lam tersebut dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Sholat seperti itu. Ini juga ada hatta. Ini ya Allah seperti itu. Ini juga ada kita, dibaca satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Kemudian wa atuz zakah. Nah, di sini di ini ada huruf hamzah ini ya. Di mana huruf hamzah ini berharokat berdiri. Ini juga dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa a seperti itu. Kemudian wa atuz zakah. Di sini ada kalimah lagi ya. Di mana kalimah ini juga diawali alif lam ya. Ini sudah kita bahas di depan tadi. Ini polanya yaitu setelah alif lam ternyata berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini tasdidnya. Ini berarti dibaca idgham samsiyah ya. Alasannya dibaca idgham samsiyah yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, dibaca idgham samsiyah. Sebenarnya ya huruf idgham samsiyah ini ya, yang za-nya ini, yaitu kaidahnya untuk idgham samsiyah kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum tibthum masil rahman tafuz dzifdani'am da'su adhonni yursari falil karom ya. Sebenarnya ini hurufnya za, ini yang hurufnya idgham samsiyah. Cuman alasan ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ini untuk mempermudah polanya atau untuk mempermudah mengenali apakah itu idhar qamariyah, apakah itu idgham samsiyah ya. Untuk yang kali ini dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kemudian wa atuz zakah. Di sini ada huruf kaf. Di mana huruf kaf ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang atau dibaca matobi'i ya. Alasannya ada huruf kaf berharokat berdiri atau ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi ya cara penulisannya ini untuk Al-Quran cetakan Indonesia alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Jadi K dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah. Kemudian Matobi ini berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini kita wakof di sini, kita berhenti di sini ada tanda wakofnya. Maka huruf ta ini harus disukunkan atau harus mati. Kenapa kok mati? Iya, karena kita wakof atau berhenti di sini. Maka yang terjadi ada ka, ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Ini dibaca mat arid li sukun. Jadi ka ya jadi az-zakah ya, kah dibaca mat arid disukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum. Di sini ada wama, yaitu ada huruf mim berharokat fathah. Kemudian ada alifnya, ini dibaca matobi. Dibaca matobi, alasannya ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah.
Panjangnya matobi 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Wama seperti itu. Ini juga ada matobi ya. Wama tuqaddimu, mu juga dibaca matobi. Alasannya ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya juga sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Nah, ini matobi'nya yaitu berupa huruf wawun. Saya ulang ya, hurufnya matobi itu ada 3. Yang pertama ada alif ini. Alif menjadi matobi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya matobi yang kedua berupa wawu mati seperti ini. Syaratnya wawu mati ini menjadi matobi'i syaratnya harus didahului huruf yang berharokat dhammah. Hurufnya matobi yang ketiga berupa ya mati ini. Ya mati menjadi matobi syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Saya ulang, hurufnya ada 3, ada 1 ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Kemudian di sini li anfusikum ada nun mati ini, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf fa ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini ya, nun mati ini dibaca samar, cara bacanya disamarkan, li'anfu seperti itu. Jangan nun mati ini jangan dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas ya, cara bacanya jangan dibaca jelas, li'anfu seperti itu, jangan li'anfu, tapi yang benar dibaca ifa atau disamarkan, li'anfu seperti itu. Adapun namanya ini adalah ifanya ifa ausat ya, dimana ifa ausat itu ifa pertengahan, dia tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya, tidak dengung seperti ini li'anfu, tidak terlalu samar li'anfu juga tidak, tapi pertengahan li'anfu seperti itu ya. Untuk seputar ikhfa ya, pembagian ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada tiga pola ya, dimana ikhfa itu mengandung 2 bacaan. Di dalam ikhfa itu ada 2 bacaan, yaitu ada samarnya juga ada dengungnya, itu ikhfa. Akan tetapi samar dan dengung tersebut yaitu dibagi 3, namanya ada ikhfa a'la atau ikhfa aqrab, di mana ikhfa a'la itu artinya lebih tinggi dari yang bagaimana itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi. Ini untuk ikhfa a'la, yaitu ikhfa a'la itu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Jadi ada samar juga ada dengung, tapi yang untuk ikhfa a'la itu yang lebih tinggi atau yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya, dengungnya sedikit. Atau boleh dikatakan ifa akrob, itu artinya akrob itu ifa yang dekat, itu dipandang dari kedekatannya tentang makhorijul hurufnya ya, dimana huruf nun itu apabila berjumpa dengan huruf ifa a'la ya, ifa a'la itu ada 3 huruf, yaitu huruf to, dal, ta, itu dinamakan ifa akrob, yaitu dimana huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit, kemudian huruf to, dal, ta itu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit ke pangkal gigi seri atas itu sangat berdekatan sekali ya, sangat dekat sekali ya, tonggone persis, itu yang dikatakan ifa akrob, ifa yang dekat. Bunyi yang dihasilkan itu hurufnya, vokalnya huruf NN ya, NN. Kemudian ifa yang kedua namanya ifa adna, artinya adna itu lebih rendah ifanya, tingkat kesamanya lebih rendah. Justru yang lebih kuat ada dengungnya, ini untuk ifa adna. Kebalikannya ifa a'la ya, yaitu untuk ifa adna itu malah dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Ini untuk ifa a'la itu hurufnya ada 2, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Jadi jika ada nun mati berjumpa dengan huruf qaf atau huruf kaf, ini dibaca ifa adna, yaitu bunyi yang dihasilkan ng, ya, yang lebih kuat dengungnya. Atau yang nama lain ifa adna itu ifa ab'ad ya, ifa yang jauh. Artinya ab'ad itu jauh-jauh yang bagaimana? Yaitu jauh dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu huruf nun dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut berjumpa dengan huruf ini qaf dan kaf, itu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang, ini sangat berjauhan. Dari langit-langit mulut ke huruf kaf dan huruf qaf ini berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang, ini sangat berjauhan. Inilah yang dikatakan ifa ab'ad, ifa yang jauh.
Kemudian yang ketiga ini tadi yaitu ifa ausat. Ifa ausat itu pertengahan. Dipandang dari segi makharijul hurufnya, huruf nun berjumpa dengan huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi sari atas. Itu dari huruf nun ke huruf fa ini tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, yang namanya ausat. Juga dipandang dari segi bacaannya juga tidak terlalu samar, juga tidak terlalu dengung. Itulah ifa ausat ya. Untuk lebih jelasnya yaitu sudah kami bahas di episode ke-14 tentang pembagian ifa beserta contoh-contohnya ya. Kemudian kita geser dulu. Li anfusikum apa selanjutnya? Kumi ya. Yaitu ada mem mati berjumpa dengan mem ini dibaca idgham misli. Dibaca idgham misli, apa artinya idgham? Idgham itu artinya memasukkan huruf awal tadi huruf mem yang mati ke huruf yang nomor 2, ke huruf mem yang kedua ini sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu namanya idgham, definisi idgham. Atau arti yang lain itu menyatu atau melebur, cara bacanya huruf mem yang pertama tadi langsung menyatu ke huruf mem yang kedua. Li anfusikum mi, seperti itu. Itu namanya idgham. Adapun namanya misli ya, misli itu artinya sama, yaitu ada pertemuan dua huruf yang sama, itu namanya misli ya. Jadi kaidahnya idgham misli itu kapan ada dua huruf yang sama yang depan mati maka dibaca idgham misli ya. Contohnya yang penting dua huruf yang sama, boleh tak mati bertemu dengan tak, apalagi dal mati bertemu dal, tak dal mati bertemu dengan dal, pokoknya ada dua huruf yang sama. Mem mati berjumpa dengan huruf mem. Untuk seputar idgham misli ya itu sudah kami bahas di episode ke-33. Nah, untuknya idgham kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idzahaba. Kemudian di sini ada min khairin tajiduhu indallah. Kok indallah? Iya. Kemudian ya ini, kita bahas ini dulu. Di sini ada min kha, di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf kha ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, non mati ini cara baca dibaca jelas, min kha, seperti itu. Tidak boleh non mati ini dibaca samar atau ikhfa, seperti contoh min kha, tidak boleh. Tidak boleh cara bacanya non mati ini tidak boleh disamarkan atau ikhfa ya, min kha, tidak boleh. Karena apa? Karena non mati ini berjumpa dengan huruf kha ini dibaca idhar. Jadi cara bacanya non mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas, min kha, seperti itu. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada nun mati seperti ini atau tanwin seperti ini bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar ya. Nadhamnya wadhillata hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i ya. Untuk seputar idhar yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-9. Kemudian min khairin, di sini ada khai ya, ada ya mati. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin. Apa artinya lin? Lin itu artinya lunak. Cara bacanya khoi ya, dibaca lin atau lain atau lain. Ya. Ini yang membedakan ya antara ya mati yang untuk lin dan iya yang mati untuk matobi'i. Ini polanya yang membedakan. Untuk yang matobi'i berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini untuk matobi'i panjang dua ketukan ya, wa aqi, seperti itu. Sementara untuk ya yang mati untuk bacaan lin atau lain itu berupa ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca lunak saja, khoi, seperti itu. Adapun kaidahnya lin tuh kapan ada huruf ya yang mati seperti ini atau huruf wawu yang mati yang didahului huruf yang berharokat fathah ya, di atas ini. Jadi hurufnya lin ada dua, yaitu ada ya mati atau wawu mati dengan syarat didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian sini langsung min khairin ta. Di sini ada rinta yaitu ada tanwin.
di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ta ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Tanwinnya ini yang dibaca samar ya. Min khairin. Nah, seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca jelas atau idhar. Min khairin ta, tidak boleh. Karena huruf ta ini masuk dalam hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya tanwin ini disamarkan. Min khairin ta. Dibaca ikhfa alasannya tanwin berjumpa dengan huruf ta ya. Untuk kali ini ikhfanya ikhfa a'la. Yaitu ikhfa a'la itu hurufnya ada 3, yaitu huruf to, dal, ta. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan huruf to, dal, ta, maka dibaca ikhfa, yaitu ikhfanya ikhfa a'la. Bunyi vokalnya nn, yaitu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Khairin ta, seperti itu. Tidak boleh yang dibaca banyak dengungnya seperti adna, seperti contoh khairin ta, tidak boleh. Karena ini ifanya ifa a'la, yaitu samarnya ya, samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Kemudian di sini ada lafaz tajidu, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i ya. Di depan sudah kita bahas, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Tajidu, seperti itu. Kita geser dulu. Di sini ada tajiduhu inda. Di sini ada inda, ada nun mati berjumpa dengan huruf dal. Ini juga dibaca ikhfa atau dibaca samar ya. Ini ikhfanya ikhfa a'la ya, sama tadi ya. Di hurufnya ikhfa a'la itu ada 3, yaitu to, dal, ta ya. Ikhfa a'la, yaitu bunyi yang dihasilkan adalah vokalnya adalah nn, inda, seperti itu. Tidak boleh dengung, tidak boleh yang lebih dominan dengungnya, inda, tidak boleh. Ini yang lebih kuat atau yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya yang lebih dominan, inda, seperti itu. Jadi inda dibaca ikhfa, alasannya non mati berjumpa dengan huruf dal. Ini namanya ikhfanya ikhfa a'la ya. Kemudian indallah. Di sini ada lafal Allah. Di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Lafal Allah ya, lafal Allah itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid ya, dimana untuk ada yang tafkhim juga ada yang tarqiq ya. Untuk polanya yang ini itu dibaca tafhim, yaitu berupa lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi tafhim itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini atau harokat dhammah, itu dibaca tafhim. Sementara untuk yang bacaan tarqiq untuk lafal Allah, yaitu apabila ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh ya. Untuk seputar lafal Allah atau lam jalalah yang tarqiq dan tafhim itu sudah kami bahas di episode ke-24 ya. Cara bacanya indallah, seperti itu. Tidak boleh indallah, tidak boleh. Karena apa? Karena dibaca tafhim atau dibaca tebal. Kemudian indallah. Di sini ada huruf lam jalalah. Di mana lam jalalah ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan huruf ha yang diwakufkan. Ini dibaca mat arid li sukun. Alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakufkan ya. Indallah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz innallaha bima ta'malun. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun yang bertasydid, ini dibaca gunah. Apa artinya gunah? Gunah itu artinya ada suara berdengung. Berapa panjangnya dengung? Panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Cara bacanya seperti itu. Tidak boleh kecepatan ya, tidak boleh innallah, tidak boleh, tapi innallah, seperti itu. Ada dengungnya 2 ketukan. Adapun kaidahnya gunah, kapan ada huruf nun yang bertasydid seperti ini atau huruf mim yang bertasydid ya. Ini juga ada.
Jadi hurufnya gunnah ada dua. Yang pertama ada huruf nun, yang kedua ada huruf mim dengan syarat bertasydid. Untuk seputar gunnah sudah kami bahas di episode ke-7 ya. Untuk nantumnya gunnah, wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Kemudian innallaha, di sini ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini cara bacanya lafal Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Innallah, seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik ya. Innallaha, tidak boleh. Karena apa? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharakat fathah, maka cara bacanya dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Innallaha, seperti itu. Kemudian lafal lam jalalah ini ada harokat berdiri, ini juga dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Innallaha, seperti itu. Kemudian bima, di sini ada huruf mim, di mana huruf mim ini berharokat berdiri. Di mana huruf mim ini berharokat fathah. Kemudian huruf yang kedua ada alif ini, atau dibalik ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi bima ya, ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini yang di dalam huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ma, seperti itu. Kemudian bima ta'maluna basir. Di sini ada lafal ta'malun, ada huruf ain, di mana huruf ain ini mati, ini dibaca idhar atau dibaca jelas ya, di mana huruf ain ini termasuk huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, atau yang terkenal huruf ain ini adalah huruf idhar. Jadi apabila ada huruf idhar yang mati, maka cara bacanya huruf tersebut dibaca jelas atau dibaca idhar. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf tersebut keluarnya berasal dari tengah tenggorokan ya, tak, seperti itu. Namanya adalah idhar halki, nadhumnya wa dhahir li harfi halki kasfah anna. Kemudian bima ta'maluna, lu ya, di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharakat dhammah, ini dibaca matobi'i. Lu dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ta'malu, seperti itu. Kemudian ta'maluna basir, kita geser dulu. Ini berada di akhir ayat ya. Lafal basir ya, ada sin, ada ya mati ini, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasrah, ini dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan huruf ro, di mana huruf ro ini berada di akhir ayat. Huruf ro ini harus disukunkan atau mati ya, karena berhenti di sini basir, seperti itu. Maka yang terjadi ini ada perjumpaan ya antara matobi'i dengan huruf yang diwakofkan. Ini namanya mat arid li sukun ya, bukan matobi'i lagi. Jadi basir dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan ya. Nantumnya itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan faridun kanasta'inu. Kemudian basir ini ada 2 bacaan, yaitu tentang roknya ini ya. Di mana rok mati ini dibaca tarkik atau dibaca tipis, cara bacanya basir, seperti itu. Dia jangan dibaca tebal atau tafhim, seperti contoh basir, tidak boleh. Jadi basir dibaca tarkik, alasannya ada rok wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh, di mana ini untuk rok tarkik ya. Itu sudah kami bahas di episode ke-19, di mana untuk ro yang dibaca tarkik itu ada 4 pola. Yang pertama berupa huruf ro yang berharakat kasroh dibaca tarkik ya. Kemudian yang kedua ada ro mati yang didahului huruf yang berharakat kasroh. Kemudian yang ketiga ini seperti ini, ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harakat kasroh. Kemudian yang keempat tuh ada ro wakof yang didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harakat fathah. Dari keempat pola tadi ro yang dibaca tarkik itu sudah kami bahas di episode ke-19 beserta contoh-contohnya ya.
Kemudian kita bahas makharijul hurufnya. Yaitu yang pertama ini huruf wawu ya. Dimana huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, wa ya. Dimana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim ya. Tapi dibedakan ya, untuk wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, sementara untuk huruf mim dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Walaupun sama-sama keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, tapi beda ya. Yang mim dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kita bilang ba, bibum, itu kedua bibir kita rapat dulu. Sementara untuk huruf wawu itu memang dihasilkan dari kedua bibir, akan tetapi kedua bibir yang renggang ya. Kita bilang wa itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, akan tetapi kedua bibir tersebut renggang, tidak rapat atau tidak nempel ya, wa, seperti itu. Wawi wubau waw wani waw naminal muni mawi waw wani wa. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan itu terdapat 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha ya. A a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Kemudian huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, di mana lidah bagian belakang itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. O ya. Qi qu ba qan qani qaq na minal muqni maqiqan qani qam. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, iya ya. Ya yi yu bai yu yai yani yai na minal muini ma yi yai yani ya. Untuk seputar makharijul huruf ya, itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Di situ langsung ada videonya ya, ada tempat-tempatnya langsung ditunjukkan, tempat-tempatnya ya, ada videonya langsung. Ini hanya mengulang sekilas saja ya. Kemudian huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Kita bilang ma, mi, mu, itu kedua bibir kita rapat dulu ya. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam, na minal mum, ni, ma, mi, mam, mani, mam. Untuk huruf sad ya, huruf sad ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, so ya. So, si, so, bels, su, sa, ni, sos, na minal mus, ni, ma, si, sa, ni, so. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, la ya. La, li, lu, bel, lu, lal, la, li, lal, na minal mul, ni, ma, li, lal, la, ni, la. Sekarang huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, ta ya. Tati tumpet tutan tanitat naminal mutni mati tan tanita.
Untuk sekarang huruf wawu tadi sudah keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf hamzah juga sudah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf za ya. Huruf za ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, za ya. Za zi zu bez zu za zani zaz na minal muzni maziza zani za. Untuk huruf kaf ya, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang ya. Ditempati dua huruf yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. Ka, kaki, kubek, kukang, kanikak, naminal mukni makikang, kanika. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, sudah ya. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Untuk huruf qaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf dal, huruf dal ini sama dengan huruf ta yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, da ya. Da di do bed du dan tani tat na minal mudni mati dan tani dan. Untuk huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf nun, huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, na ya. Na ni nu ben nunan naninan naminal munni maninan naninan. Untuk huruf fa, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Huruf fa ini hanya melibatkan bibir bawah saja, beda dengan huruf wawu ya. Kalau huruf wawu itu bibir bawah dan bibir atas. Akan tetapi untuk huruf fa ini dia keluarnya huruf berasal dari hanya satu bibir bawah yang bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya, fa. Fa fi fu bef fu fa fani faf na minal mufni ma fi fa fani fa. Untuk huruf sin ya, huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. Kalau yang ada titiknya 3 ini berada di tengah lidah. Kalau yang ini di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya. Ini yang mempunyai sifat sofir. Untuk yang tidak ada titik 3 ini ada suara bersiul apabila mati, as seperti itu. Kalau yang ini mempunyai sifat diantaranya sifat tafashi, yaitu ada suara tersebar ya, ash seperti itu. Sekarang sin ya. Dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, sa si su bes su sa ni sas na minal musni masih sa ni sa. Huruf kaf keluarnya huruf berasal dari huruf ujung lidah menyentuh pangkal lidah. Ujung lidah ya, ujung lidah menyentuh, ya Allah, keluarnya huruf kaf ya. Huruf kaf ini keluarnya berasal dari pangkal lidah, ujung lidah. Keluarnya dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Kemudian huruf mim sudah keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf kha ini keluarnya huruf berasal di tenggorokan bagian atas ya, kha ya. Kha khi khu be
khan khani khakh na minal mukhni makhi khan khani kha. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal di tengah lidah sudah huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ra ya. Allah ri ber rurar rar na minal murni marirar rani rar. Untuk huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf jim ini keluarnya huruf berasal di tengah lidah ya, ja ya. Ji jum ben ju jan jani jan na minal mujni maji jani jan. Untuk huruf dal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas sudah tadi. Untuk waw keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf h ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, belum tadi ya. Ha hi hu be hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Untuk huruf ain ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan ya, ya. A i au ba au an ani na minal mu'ni ma'i an ani a. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf dal keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf h ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya. Huruf hamzah juga dari pangkal tenggorokan sama huruf h. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf lam juga sama dengan huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf h ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ba ya. Bam bi bu ba ba bu bam bani bam na minal mubni ma bi bam bani bam. Untuk huruf mim sama dengan huruf ba itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf ain keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan. Huruf mim yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Untuk huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf sod ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah sama dengan huruf sin ya. So ya, so si so bels su sa ni sos na minal musni si sa ni so. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf ro ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, ro ya. Ro ri ro ber ro na minal murni rani rar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.